Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Daini Simanjuntak, NPM 19110422. Saya dari kelas SIP 1901. Di sini saya akan membahas tentang sistem operasi tentang memori virtual, di mana materinya ada 5. Yang pertama ada domain pegging, yang kedua ada pembuatan proses, yang ketiga ada page replacement, yang ketiga ada alokasi frame, kemudian yang kelima ada testing. Oke, yang pertama saya akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan virtual memory. Virtual memory atau memori virtual adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Teknik ini mengizinkan program untuk dieksekusi tanpa seluruh bagian program perlu ikut masuk ke dalam memori. Berbeda dengan keterbatasan yang dimiliki oleh memori fisik. Memori virtual dapat menampung program dalam skala besar, melebihi daya tampung dari memori utama yang tersedia. Prinsip dari memori virtual yang patut diingat adalah bahwa kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tetapi tidak pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem tanpa menggunakan memori virtual. Oke, yang pertama saya akan bahas tentang domain pegging. Memori virtual dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, permintaan pemberian halaman atau domain pegging. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan permintaan segmentasi atau domain segmentation. Keuntungan dari memori virtual yang pertama yaitu berkurangnya input atau output yang dibutuhkan atau lalu lintas input-output menjadi rendah. Misal, untuk program butuh membaca dari disk dan memasukkan halaman memori setiap kali diakses. Berkurangnya memori yang dibutuhkan atau space menjadi lebih leluasa. Contohnya, untuk program 10 MB tidak seluruh bagian dimasukkan ke dalam memori. Pesan-pesan error hanya dimasukkan jika menjadi error. Meningkatnya respon sebagai konsekuensi dari menurunnya beban input dan output memori. Bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani. Ruang memori yang masih tersisa luas memungkinkan komputer untuk menerima lebih banyak permintaan dari user atau dari si pengguna. Gagasan dari memori virtual adalah ukuran gabungan program, data, dan stick melampaui jumlah memori fisik yang tersedia. Sistem operasi menyimpan bagian-bagian proses yang sedang digunakan di memori utama atau main memory, dan sisanya ditaruh di disk. Begitu bagian di disk diperlukan, maka bagian di memori yang tidak diperlukan akan disingkirkan atau swap out dan diganti dengan swap in oleh bagian disk yang diperlukan itu. Memori virtual diimplementasikan dalam sistem multiprogramming. Permintaan pemberian halaman atau domain pegging. Domain pegging merupakan implementasi yang paling umum dari memori virtual. Prinsip permintaan pemberian halaman atau domain pegging hampir sama dengan sistem penomoran atau pegging. Dengan menggunakan sweeping, perbedaannya adalah page pada permintaan pemberian halaman tidak akan pernah di-swap ke memori sampai ia benar-benar diperlukan. Untuk itu, diperlukan adanya pengecekan dengan bantuan perangkat keras mengenai lokasi dari page saat ia dibutuhkan. Pemindahan halaman. Skema dasar. Pemindahan halaman mengambil pendekatan seperti berikut. Jika tidak ada frame yang kosong, kita mencari frame yang tidak sedang digunakan dan mengosongkannya. Kita dapat mengosongkan sebuah frame dengan menuliskan isinya ke ruang pertukaran atau swap page dan merubah tabel halaman atau juga tabel-tabel lainnya untuk mengindikasikan bahwa halaman tersebut tidak akan lama berada di memori. Sekarang kita dapat menggunakan frame yang kosong sebagai penyimpanan halaman dari proses yang salah. Rutinitas pemindahan halaman. Cari lokasi dari halaman yang diinginkan pada disk. Cari frame kosong. Jika ada frame yang kosong, gunakan. Jika tidak ada frame yang kosong, gunakan algoritma pemindahan halaman untuk menyeleksi frame yang akan digunakan. Tulis halaman yang telah dipilih ke disk, ubah tabel halaman dan tabel frame.
Kemudian, baca halaman yang diinginkan ke dalam frame kosong yang baru, ubah tabel halaman dan tabel frame. Ulang dari awal proses penggunaan. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, yaitu pemindahan halaman. Pemindahan halaman secara FIFO. Algoritma ini adalah algoritma paling sederhana dalam hal pemindahan halaman. Algoritma pemindahan FIFO atau first in, first out mengasosiasikan waktu pada saat halaman dibawa ke dalam memori dengan masing-masing halaman. Salah satu kekurangan dari algoritma FIFO adalah kemungkinan terjadinya anomali beladi, di mana dalam beberapa kasus tingkat kesalahan akan meningkatkan seiring dengan peningkatan jumlah frame yang dialokasikan. Pemindahan halaman secara optimal, salah satu akibat dari upaya pencegahan terjadinya anomali beladi adalah algoritma pemindahan halaman secara optimal. Algoritma ini memiliki tingkat kesalahan halaman terendah dibandingkan dengan algoritma-algoritma lainnya. Algoritma ini tidak akan mengalami anomali beladi. Konsep utama dari algoritma ini adalah mengganti halaman yang tidak akan digunakan untuk jangka waktu yang paling lama. Algoritma ini menjamin kemungkinan tingkat kesalahan terendah untuk jumlah frame yang tetap. Kemudian masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang pemindahan halaman secara LRU. Jika algoritma optimal sulit untuk dilakukan, mungkin kita dapat melakukan pendekatan terhadap algoritma tersebut. Jika kita menggunakan waktu yang baru berlalu sebagai pendekatan terhadap waktu yang akan datang, kita akan memindahkan halaman yang sudah lama tidak digunakan dalam jangka waktu yang terlalu lama. Pendekatan ini disebut dengan LRU atau Least Recently Used. Algoritma LRU mengasosiasikan dengan masing-masing halaman waktu dari halaman yang terakhir digunakan. Ketika halaman harus dipindahkan, LRU memilih halaman yang paling lama tidak digunakan pada waktu yang lalu. Materi berikutnya itu tentang tracing. Aktivitas yang tinggi dari pegging disebut dengan tracing. Suatu proses dikatakan tracing jika proses menghabiskan waktu lebih banyak untuk pegging daripada eksekusi, atau proses sibuk untuk melakukan swap in, swap out. Penyebab tracing. Penyebab dari tracing adalah utilisasi CPU yang rendah. Jika utilisasi CPU terlalu rendah, kita menambah derajat dari multiprogramming dengan menambah proses baru ke dalam sistem. Sejalan dengan bertambahnya derajat dari multiprogramming, utilisasi CPU juga bertambah dengan lebih lambat sampai maksimumnya dicapai. Jika derajat dari multiprogramming ditambah terus-menerus, utilisasi CPU akan berkurang dengan drastis dan terjadi thresting. Untuk menambah utilisasi CPU dan menghentikan thresting, kita harus mengurangi derajat dari multiprogramming. Oke, sekian dari saya materi tentang memori virtual atau virtual memory. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.